Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bruno Moreira dan Persebaya Surabaya seperti jodoh yang kembali dipertemukan. Bagaimana tidak, Bruno Moreira mencapai permainan terbaiknya kala memperkuat Bajul Ijo. Sementara Persebaya Surabaya bisa terus menikmati tarian samba dan moncernya penampilan pemain berposisi winger kiri tersebut. Bruno Moreira memperkuat Persebaya dalam 2 musim yang berbeda. Periode pertama ia catatkan pada musim 2021-2022, kemudian ia sempat hengkang selama semusim untuk merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Bruno kemudian memutuskan kembali memperkuat Persebaya Surabaya di musim 2023-2024. Keputusan Bruno Moreira untuk kembali memperkuat Persebaya nyatanya berbuah manis. Selain ia tampil lebih tajam, Bruno Moreira bisa terus meningkatkan nilai pasarnya di situs Transfermarkt. Performa konsisten yang ditunjukkan oleh Bruno Moreira membuat nilai pasarnya dalam situs Transfermarkt selalu meningkat saat memperkuat Persebaya Surabaya. Pada periode perdananya bersama Persebaya di Liga 1 2021-2022, Bruno bergabung saat nilai pasarnya masih berada di angka 4,35 miliar rupiah. Torehan 7 gol dan 3 assist pada musim pertamanya di Liga Indonesia melambungkan nilai pasarnya menjadi 5,21 miliar rupiah. Sukses di musim pertama, Bruno justru mencari tantangan ke Eropa. Ia bergabung dengan klub kasta kedua Liga Yunani, yaitu Nikifolu. Di Yunani, Bruno justru tak mendapatkan tempat dan hanya mencatatkan 10 penampilan saja. Musim buruk yang dialami oleh Bruno Moreira membuat harganya terjun bebas. Nilai pasarnya terjun dari 5,21 miliar rupiah menjadi 4,35 miliar. Sadar kemampuannya lebih dibutuhkan Persebaya, Bruno Moreira akhirnya kembali pada musim 2023-2024. Kedatangan Bruno seakan membawa angin segar. Ia bahkan terlihat lebih matang daripada periode pertamanya. Tak heran jika catatan golnya sejauh ini sudah melampaui catatan terdahulunya. Pemain yang kini berusia 25 tahun itu mencatatkan total 10 gol dan 4 assist dalam 28 pertandingan. Catatan itu bisa bertambah jika Bruno bisa tampil lebih garang di sisa 4 pertandingan musim ini. Penampilan moncer dari Bruno itu lantas membuat nilai pasarnya kembali mengalami peningkatan tajam. Bahkan, ia mencatatkan 2 kali peningkatan sejak kembali memperkuat Persebaya. Peningkatan pertama membuat nilai pasarnya naik menjadi 4,78 miliar rupiah. Kemudian peningkatan terbaru membuatnya mencatatkan nilai tertinggi sepanjang karirnya yaitu 5,65 miliar rupiah. Potensi Bruno Moreira tentu masih bisa terus berkembang melihat usianya yang baru menginjak 25 tahun. Persebaya Surabaya sepertinya masih belum bisa lepas dari kutukan striker asing. Pasalnya, Bajul Ijo tak kunjung mendapatkan striker asing tajam sepeninggal David da Silva di tahun 2020 silam. Sejumlah nama silih berganti mengisi pos striker asing Persebaya Surabaya. Namun belum ada yang bisa merebut hati pendukung setia tim kebanggaan Arek Surabaya tersebut. Nama terbaru yang mengisi pos itu adalah Paulo Henrique. Striker asal Brasil itu didatangkan pada pertengahan musim Liga 1 2023-2024. Ex-Persiraja Banda Aceh itu hanya mencetak 3 gol dari 11 pertandingan. Angka yang tentu kurang impresif bagi seseorang berposisi striker. Untuk itu, opsi pengganti mulai terbuka jelang berakhirnya musim ini. Sejumlah nama striker pun dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Dan inilah daftar 3 nama bomber asing yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Number 1. 1. Karim Rossi asal Swiss, 29 tahun. Bomber asal Swiss ex Dewa United, Karim Rossi,
namanya disebut-sebut masuk lagi ke dalam kandidat striker bidikan Persebaya Surabaya. Pasalnya, dalam beberapa edisi bursa transfer terkini, Persebaya Surabaya Santer dikabarkan menaruh hati untuk bisa mendatangkan Karim Rossi musim depan. Lantas, bagaimana kans Persebaya Surabaya untuk bisa realisasikan kedatangan Karim Rossi musim depan? Seperti diketahui, pemain jebolan tim Liga Inggris Stoke City itu saat ini berkostum Karmiotissa di Liga Utama Siprus. Karim Rossi sukses catatkan 6 gol dan 2 assist dari 31 laga di 2 ajang berbeda. Kans Persebaya Surabaya untuk bisa memulangkan kembali Karim Rossi ke Liga 1 terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Karim Rossi bersama Karmiotissa bakal segera usai 31 Mei 2024. Praktis, Persebaya Surabaya bisa mendatangkan Karim Rossi dengan skema bebas transfer jika Karmiotissa tak memperpanjang kontraknya musim depan. Kabar terkini menyebutkan, progres transfer kepindahan Karim Rossi ke Persebaya Surabaya sudah mencapai 50%. Number 2. Kedua, Rodrigo Rivas asal Kolombia, 26 tahun. Bomber asal Kolombia, Rodrigo Rivas dikabarkan masuk ke dalam list belanja Persebaya Surabaya. Lantas, bagaimana peluang Persebaya Surabaya mendatangkan pemain berusia 26 tahun tersebut? Dikutip dari Transfermarkt, kontrak Rodrigo Rivas bakal segera usai pada 31 Desember 2024. Itu berarti, Persebaya Surabaya bisa mendatangkan Rodrigo Rivas secara cuma-cuma. Dengan catatan, CD America de Cali tidak memperpanjang kontraknya. Namun, yang menjadi catatan bagi Persebaya Surabaya tak lain adalah kiprah statistiknya yang sejauh ini dalam beberapa musim terakhir. Number 3. 3. Yaya Sanogo, kewarganegaraan Prancis dan Pantai Gading, 31 tahun. Nama Yaya Sanogo tentu sempat terdengar oleh penggemar sepak bola, terutama Liga Inggris. Pasalnya, penyerang berusia 31 tahun itu sempat menjadi wonderkid Arsenal sekitar 1 dekade yang lalu. Sayangnya pemain yang menjadi andalan timnas Prancis pada semua kompetisi kelompok umur itu gagal bersinar. Ia kerap dipinjamkan hingga pindah-pindah klub. Terakhir, ia memperkuat Qingdao Red Lions yang bermain di Ligue 1 Cina atau kasta kedua Liga Tiongkok. Yaya Sanogo sejauh ini sudah mengukir total 3 pertandingan dan 2 gol bersama klubnya. Adapun belum diketahui kebenaran rumor terkait pendekatan Persebaya Surabaya pada pemain yang juga memegang paspor Pantai Gading tersebut. Nah, itulah kabar terbaru Persebaya Surabaya, dari nilai pasar Bruno Moreira yang naik pesat, hingga daftar 3 nama bomber asing yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.